Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tia Nur Hanifah dari Departemen Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit terkait dengan pemberdayaan masyarakat produksi biofoam dari limbah jerami dan tongkol jagung di Desa Bulutengger, Kabupaten Lamongan, untuk pemenuhan tugas dari komunikasi dan presentasi. Sekarang kita mau lebih dekat dulu dengan Desa Bulutengger, Kecamatan Sekaran. Desa ini merupakan salah satu desa yang berpotensi sebagai penghasil padi. Selain itu, di musim tertentu dapat menghasilkan produk pertanian yang beragam, seperti jagung, kacang hijau, maupun semangka. Nah, dari hasil padi yang dipanen ini, terdapat hasil sampingan yang dianggap sebagai limbah, salah satunya adalah jerami. Untuk permasalahan saat ini yang ada di Desa Bulutengger sendiri, banyaknya masyarakat yang berada di usia produktif, tapi belum bekerja atau memiliki pekerjaan yang tetap. Adanya limbah pertanian yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan, namun masih menjadi limbah yang tidak digunakan sebagai apapun di Desa Bulutengger. Yang ketiga adalah kurangnya wawasan dan minat terkait pengolahan limbah-limbah pertaniannya. Berdasarkan data statistik desa, mayoritas penduduk Desa Bulutengger adalah perempuan, di mana ini menjadi potensi untuk pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan agar lebih produktif lagi. Dari sekitar 2.300 jiwa, beberapa pekerjaan yang dominan oleh masyarakat Bulutengger adalah mayoritas sebagai seorang petani, karena memang lahan yang dapat dikelola adalah sawah. Adapun aktivitas masyarakat terbilang padat apabila hanya musim-musim tertentu seperti musim panen dan juga musim tanam. Selain itu, beberapa penduduk yang harus bekerja di perantauan sebagai pedagang ataupun wira swasta untuk memenuhi kebutuhan hidup di desa. Tidak sedikit pula masyarakatnya, terutama ibu-ibu rumah tangga di usia produktif yang memiliki banyak waktu luang yang hanya pergi ke sawah ketika musim panen dan tanam saja. Ini juga sebagai salah satu sasaran yang tepat untuk program ini dijalankan untuk meningkatkan produktivitas dari Desa Bulutengger. Kebiasaan masyarakat yang hanya membakar jerami padi di sawah masih terjadi hingga saat ini, sehingga jerami padi belum termanfaatkan secara maksimal. Tongkol jagung di musim panen jagung yang dulu digunakan sebagai bahan bakar di tungku, kini sudah tidak dimanfaatkan karena beralih ke gas LPG nih. Sehingga hanya akan menjadi limbah yang padahal kedua limbah tersebut dapat diolah menjadi beberapa produk jika ditambahkan dengan pati, misalnya dari olahan hasil pertanian, singkong, dan beberapa zat aditif lainnya dapat menghasilkan suatu produk yang sering digunakan di masyarakat. Nah, apa sih produknya? Yaitu berupa biofoam dari limbah jerami padi dan tongkol jagung. Pengembangan bahan foam ataupun plastik dari bonggol jagung memang masih sangat terbatas. Pada dasarnya, bonggol jagung ini banyak mengandung bahan selulosa yang bermanfaat untuk membuat senyawa kimia dari bahan foam. Dan jerami berfungsi untuk serat untuk pembuatan foam ini sendiri. Mengapa sih kok harus foam? Foam di sini sangat praktis, terutama ringan, nilai ekonomis yang cukup rendah, dan daya menahan suhu panas dan suhu tingginya sangat baik. Namun saat ini yang masih banyak digunakan adalah jenis styrofoam, di mana styrofoam tidak mampu diuraikan oleh mikroorganisme dan merupakan penghasil limbah berbahaya terbesar kelima oleh EPA. Selain itu, pembakaran limbah styrofoam akan menghasilkan gas stiren poliromatik, di mana gas ini sangat berbahaya dan juga begitupun dia menghasilkan karbon monoksida. Kenapa sih kok harus biofoam? Apa sih keunggulan, efeknya ke lingkungan, dan manfaat dari biofoam? Sendiri, biofoam ini merupakan kemasan alternatif pengganti styrofoam yang terbuat dari bahan baku alami, yaitu pati dengan tambahan serat untuk memperkuat strukturnya. Dengan demikian, biofoam ini tidak hanya bersifat biodegradable aja, tapi juga renewable gitu kan untuk lingkungannya. Serta di pembuatan biofoam ini juga tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya seperti benzen dan stiren yang bersifat karsinogenik. Biofoam ini juga memiliki kuat tekan dan daya tarik yang lebih kuat dibandingkan dengan styrofoam, kurang lebih sekitar 31,8 hingga 52,64 Newton per milimeter persegi. Biodegradable foam ini atau yang kita sebut biofoam dari hasil pertanian, limbah-limbah pertanian, menurut Badan Penelitian Litbang Pertanian aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan sekali. Karena mungkin kemasan ini bisa tergradasi atau terurai secara ilmiah dengan jangka waktu sekitar kurang lebih 15 hari oleh tanah. Dan bisa dikatakan renewable karena memang bahan bakunya yang sangat mudah diperoleh dan selalu terbarukan seperti itu. Nah, penemuan dari teknologi biodegradable foam ini sangat membantu kan ya untuk pelestarian lingkungan sekitar. Dengan memanfaatkan limbah-limbah tertentu, kita dapat meningkatkan nilai tambah dari jual limbah tersebut dan mengurangi polusi. Nah, untuk keunggulan dari biofoam ini apa sih? Yang pertama adalah food safety, di mana food safety ini tidak akan ada imigrasi panas, asam,
ke makanan sehingga tidak mengakibatkan gangguan syaraf dan masalah kesehatan lain. Teknologinya yang sangat sederhana. Proses pembuatan biofoam dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan pati untuk mengembangkan dan akibat adanya proses panas dan tekanan yaitu teknologi thermopressing, di mana adonan pati dan serta serat yang ditambahkan dari jerami tadi serta tambahan-tambahan bahan adiktif lainnya dicampurkan dengan komposisi-komposisi tertentu yang selanjutnya dicetak pada suhu 170 hingga 180 derajat Celcius selama 2-3 menit. Dan juga di sini biofoam sangat variatif untuk dibuat dari berbagai bentuk, ukuran sesuai dengan kebutuhan. Bisa untuk makanan, bisa untuk polybag yang langsung ditanam ke tanah sehingga kita tidak perlu mengambilnya lagi karena memang biodegradable banget gitu. Dan bahannya juga dapat disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Limbah yang ada di daerah itu apa? Misalnya dapat dengan tandon kosong dan lain-lain. Yang terakhir adalah manfaat dari biofoam itu apa sih? Yang pertama adalah untuk mereduksi limbah kemasan yang sangat berbahaya yang sudah dibilang di awal tadi. Yang kedua adalah meningkatkan nilai jual dari limbah pertanian. Luaran dan manfaat dari program, yang pertama luarannya adalah menghasilkan laporan dari kemajuan progres persiapan dari program, laporan akhir setelah program pelatihan dilaksanakan, produk biofoam dari limbah hasil pertanian, jerami padi, dan juga tongkol jagung. Yang keempat, tindak lanjut dan controlling pasca program pelatihan ini dan pembuatan produk biofoam ini dilakukan. Manfaat yang dapat diambil adalah menambah wawasan dan kegiatan masyarakat, menambah pendapatan dan penjualan produk, membuka peluang usaha baru untuk masyarakat, dan menjadikan smart village yang mampu mengembangkan potensi desa. Metode pelaksanaan dari program sendiri terdapat 3 bagian, 3 rangkaian. Yang pertama ada pra-pelaksanaan, proses pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Untuk pra-pelaksanaannya, kita pengumpulan data dan informasi terkait desa Bulu Tengger, kemudian penetapan sasaran program, bagaimana sih program ini dapat dilakukan dan diimplementasikan di Desa Bulu Tengger, siapa saja yang harus mengikuti dan berpartisipasi, dan lain sebagainya. Kemudian perencanaan konsep program, di mana program ini akan dilakukan setiap berapa hari sekali, bagaimana outputannya, bagaimana jadwalnya, timeline-nya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk proses pelaksanaan, yang pertama adalah pengajuan proposal, yang kedua persiapan dari pelaksanaan sendiri, apa saja secara teknis yang disiapkan, sosialisasi program yang dijalankan untuk masyarakat Bulu Tengger. Kemudian kita akan menyaring beberapa orang, kemudian yang memang benar-benar dalam usia produktif dan tidak ngapa-ngapain di rumah, kita melakukan pembentukan kelompok kerja untuk memproduksi dari biofoam ini sendiri. Kemudian pelatihan produksinya dan juga proses produksi dan pendampingan selama waktu-waktu tertentu. Kemudian pasca pelaksanaannya, evaluasi program yang telah dijalankan, kemudian rencana tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan juga penyusunan laporan. Untuk yang terakhir dari saya adalah tidak ada orang-orang yang hebat kecuali mereka yang memiliki pengabdian besar kepada kemanusiaan. Voltaire, saya Tia Nur Hanifah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.